Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan ada revisi sedikit untuk pertemuan minggu kedua kemarin ya. Untuk contoh 1.7c ya. Kemarin ada kesalahan penulisan kalau tidak salah di sini. Nah, kemarin kan tertulis X1 sama dengan min 2 X3 plus 4 X2. Nah, ini harusnya saya potong di sini dan X2-nya X3 min 3. Nah, dari mana ini diperoleh? Ini diperoleh dengan menyelesaikan persamaan 1 dan 2 sebagai fungsi dari X3. Caranya, X3-nya ini saya pindah ke kanan. Kemarin saya sudah memberi penjelasan seperti itu. Setelah saya pindah ke kanan, saya eliminasi X2-nya. Berarti saya bisa mengurangi persamaan 2 dengan persamaan 1. Jadi nanti 2X1 dikurangi X1 ketemu X1, X2-nya hilang. Nah, ini dikurangi, boleh di sini ya. Ini jadi 2X2, 5 dikurangi 1, 4. Nah, setelah itu pindahkan ke kanan. Ya, nanti akan dapat X1. Setelah itu X1-nya disubstitusikan ke sini, nanti akan dapat X2 fungsi dari X3. Itu aja prosesnya, hasilnya seperti ini nanti. Ya, ini lengkapnya sudah saya berikan penjelasan di sini. Awalnya akan kita punya sistem persamaan linear seperti ini. Ya kan? Nah, saya selesaikan persamaan 1 dan 2 dalam bentuk suku X3 atau variabel X3. Ya, ini dari persamaan kedua, saya bisa menuliskan seperti ini. Nah, ini saya beri nama persamaan 4. Ya. Jadi ini saya pindah X3-nya ke kanan, jadi begini kan. Nah, persamaan pertama saya pindah X3-nya ke kanan jadi begini. Nah, dari persamaan 45 ini saya lakukan pengurangan. Jadi ini dikurangi ini ketemu X1. X2-nya hilang. Sama dengan 5 dikurangi 1 itu 4. Ya kan? Min 3X3 dikurangi min X3 jadi min 2X3. Nah, ini ya, hasil ini persis sama dengan yang ada di slide ini. Nah ini, X1 sama dengan min 2X3 plus 4. Nah, itu penjelasannya. Nah, kalau sudah, saya substitusikan persamaan 6 ini ke persamaan 5. Sebenarnya enggak harus 5, boleh ke 4. Hasilnya sama aja. Saya pilih 5 ya. Jadi saya ganti X1-nya itu 4 min 2X3. Ini. Nah, jadi ini saya ganti 4 min 2X3 ditambah X2 sama dengan 1 min X3. Ini hasilnya. Ini kalau saya selesaikan, maka X2-nya sama dengan X3 kurangi 3. Nah, ini persis sama dengan apa yang ada di slide, bahwa X2-nya X3 min 3. Ya, gitu. Kalau sudah dari persamaan 6, 7, maka saya dapatkan vektor X. Ya, vektor X itu kan isinya X1, X2, X3. X3-nya sudah terjawab, yaitu dinyatakan sebagai fungsi X3. Nah ini X1-nya tadi, yang ini X2-nya. Tinggal dikembangkan dalam bentuk jumlahan atau kombinasi linear ya. Jadi ini X3-nya saya keluarkan dikali vektor min 2, 1, 1. Plus ini yang konstantanya 4, min 3, 0 ya. Nah, berarti jawabnya apa? Jawab dari sistem persamaan linear ini. Jawabnya tak berhingga banyak. Salah satunya kalau X3-nya 0, berarti salah satu penyelesaiannya 4 min 3, 0. Itu pasti momen ini. 4 min 3, 0. Ya kan? Ini X1-nya 4, X2-nya min 3, 0. Memenuhi. Ya, 4 min 3, 0. Memenuhi juga. Ya, begitu. Kalau saya isi 4 berapa? 12. Kalau ini min 3, min 6 kan? 12 kurangi 6 kan 6. X3-nya kan 0. Nah, kalau X3-nya 1, penyelesaian yang kedua. Kalau X3-nya 1, berarti min 2 ditambah 4, 2. X1, X2-nya jadi min 2, ya, 1 ditambah min 3. Sedangkan X3-nya 1, itu juga penyelesaian. Makanya tak berhingga banyak. Ya. Itulah penjelasan rincinya. Saya lanjut, kemarin sudah masuk di
Generalized inverse kalau nggak salah ya. Nah, generalized inverse. Kemudian saya ingin jelaskan contoh cara menghitung generalized inverse. Ya. Ya, ini nggak perlu saya uraikan, sudah jelas ini, tinggal kalikan aja. Nah, sebagai gambaran kemarin seperti ini. Misalkan A adalah matrik ini. Ya. Ternyata baris ketiga ini adalah jumlah dari baris pertama dan kedua. Berarti apa? Ini bergantung pada baris pertama kedua. Berarti ini bisa saya hapus. Ternyata baris pertama dan kedua ini sudah tidak bergantung lagi, berarti saling bebas. Jadi yang saling bebas ada dua baris, berarti rank A adalah 2. Berarti ini R-nya adalah 2. Terus saya pilih submatrik gitu, yang ordonya 2 kali 2. Ya, itu cara yang dilakukan di situ itu. Nanti kita akan peroleh A1 minus itu. Ini generalized inverse yang pertama. Ya, gitu. Bisa diambil yang berikutnya. Ya, ini. Nah, ini generalized inverse yang kedua. Bisa nanti yang ini, generalized inverse ketiga, bisa juga ini, generalized inverse yang keempat. Kita bisa menemukan 4 generalized inverse. Di sini hanya saya beri contoh 2 aja. Ya, kita buktikan apa ini generalized inverse dari A, ternyata kalau dimasukkan A kali A1 minus kali A ternyata sama dengan A. Demikian juga A2 minus. Ya. Nah, sekarang saya ambil contoh kemarin tuh cara menghitung generalized inverse ya. Nah ini langkah-langkahnya. Ini saya peragakan di sini supaya paham ya. Ini matriknya ini belum saya tuliskan tapi sudah saya taruh di Minitab. Nah ini saya nggak nulis di Word ya, langsung di Minitab aja. Ini saya ambil contoh, saya punya matrik ukurannya adalah 3 kali 4, yang mana elemennya adalah ini, 2, 1, 3, 5, 3, 8, 3, 4, 7, min 1, 2, 1. Ini kalau saya print ya, M1-nya. Nah, ini adalah matrik A yang akan kita hitung generalized inverse-nya. Nah, ternyata matrik A ini, kalau saya lihat dari pola baris pertama, kedua, ketiga, baris ketiganya ini jumlahan dari baris pertama dan kedua. Berarti bergantung kan? Kalau baris ketiga ini saya coret, ternyata baris pertama dan kedua sudah saling bebas. Kalau begitu ranknya 2 kan? Nah, kalau ranknya 2, saya bisa memilih submatrik C ya, yang berukuran 2 kali 2. Di sini saya ambil peragaan, yang saya ambil itu adalah ini. 2, 5, 1, 3. Nah ini C-nya. Ya, C-nya ini saya inverse. Ya, C-nya ini saya inverse. Nah inverse-nya nanti ketemu, kalau dihitung inverse-nya itu ketemu 3, min 5, min 1, 2. Jadi inverse dari ini. Nah, inverse dari ini. Pertama saya hitung determinannya dulu ya. Determinan dari matrik ini adalah 6 dikurangi 5, 1. Kebetulan determinannya 1, jadi enak ini inverse-nya ya. Determinannya 1. Tinggal join-nya, ini ditukar. 2, 3 jadi 3, 2. Ya ini dilawankan. Jadi nanti hasil matriks join-nya adalah 3, 2, min 5, min 1, dibagi dengan determinannya 1. Jadi hasil inverse-nya adalah 3, 2, ini min 5, min 1. Setelah itu saya transpose. Ya, ini sudah mengikuti prosedurnya. Kalau sudah ditranspose, nanti hasilnya menjadi apa? 3, min 5. Nah, 3, min 5 gitu. Min 1, 2. Nah, itu gantikan di posisinya C tadi. Gantikan di sini. Jadi nanti seolah-olah saya punya matrik, sebut aja matrik sementara adalah P, yang isinya adalah 3, min 5, gitu. 3, min 5, min 1, 2, yang lain dinolkan.
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Setelah itu baru terakhir ditranspos. Maka hasil akhirnya adalah ini. Ini hasil akhirnya. Ya. Ini dari apa tadi? Hasil tadi, transpos dari inverse C yang dipakai untuk mengganti J tadi, dan yang lain dinolkan, setelah itu terakhir baru ditranspos. Maka dapat hasil akhir ini. Ini adalah generalized inverse-nya. Nah, kita cross check sekarang apa betul ini generalized inverse-nya. Ini kebetulan saya simpan di M2. Nah ini saya tak kasih penjelasan ini. Jadi M2 itu menyimpan generalized inverse-nya. Sekarang kita cross check. A dikalikan generalized inverse A dikalikan A apa betul sama dengan A. Nilai ini saya beri nama M4. Ternyata ketika M4 saya print M4, hasilnya persis sama dengan A lagi. Nah, ini persis sama dengan A. 213, 538, ya, 347, min 121. Nah, ini menunjukkan bahwa generalized inverse-nya salah satunya ini. Nah, silakan dicoba sendiri nanti ya, dengan mengambil submatriknya sekarang yang ini. 3 kali 2, determinannya ya, 3 kali 2 berapa? 6. 6 dikurangi berapa? Min 4, berarti ketemu 10. Ya, gitu. Bisa juga ngambil yang ini, C-nya. 4271. 4271, determinannya berapa ini? 4 dikurangi 14, min 10. Ya, gitu. Silakan dicoba. Ya. Ada beberapa alternatif, nanti akan dapat generalized inverse yang lain. Ya, itu sekedar contoh cara menghitung generalized inverse. Ya. Kalau nggak salah kita sudah masuk ke determinan. Oke, ya, saya lanjut ke determinan. Kalau saya punya matrik diagonal D, ya, di mana elemen diagonal utamanya D1, D2 sampai dengan Dn, maka determinan dari D itu cukup mengalihkan elemen diagonalnya. Jadi D1 kali D2 sampai dengan Dn. Ya. Kalau kita pakai lambang produk, jadi produk I sama dengan 1 sampai N DI. Ya. Gampang ya, menghitung matrik determinan matrik diagonal, cukup diagonal utamanya itu dikalikan. Ya, determinan dari matrik segitiga adalah perkalian elemen-elemen diagonalnya. Boleh segitiga atas, boleh segitiga bawah. Ya. Maka kita cukup mengalihkan elemen diagonalnya, sama dengan yang pertama cara ngitungnya. Kalau A itu matriks singular, determinannya 0. Ini dari definisi ya. Nah, ya. Kalau non singular, determinannya tidak 0. Gitu. Jadi kalau kita punya matriks A, persegi ya, matriks persegi, kita hitung determinannya ketemu 0, maka dia disebut matriks singular. Berarti dia nggak punya inverse. Ya. Kalau tidak 0, baru dia punya inverse. Namanya matriks non singular. Jika A matrik definit positif, determinan dari A itu pasti positif. Nah, gitu ya. Determinan dari A pasti positif. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Kalau A itu matrik definit positif, maka elemen diagonal utamanya positif. Nah, kemarin ada teorema gitu kan. Saya ambil yang paling khusus, A-nya itu matrik diagonal. Dengan elemen diagonal utamanya positif. Ya, positif. Elemen diagonal utamanya positif kan. Ingat syarat matrik definit positif kan simetri. Saya bisa ngambil matrik diagonal kan. Yang elemen diagonal utamanya positif. Nah, jadi sudah terpenuhi bahwa A definit positif. Kalau kita minta determinan A kan sama aja menghitung ini. Dia matrik diagonal. D-nya positif. Perkalian dari bilangan positif hasilnya pasti positif. Itu salah satu contoh yang bisa dipakai. Dan yang lain bisa coba sendiri ya. Yang kelima, determinan dari transpos A itu sama dengan determinannya A ya. Dan yang keenam, kalau A itu matrik non singular berarti determinannya tidak nol kan.
maka determinan dari inverse A itu sama dengan 1 dibagi determinan A. Ya, ini bisa dibuktikan. Membuktikannya menggunakan definisi inverse. A dikali inverse A sama dengan identitas. Ya kan? Kalau saya determinankan, determinan A dikalikan inverse A, itu kan sama saja determinannya identitas, matrik identitas. Determinan matrik identitas itu 1. Nah, determinan A dikalikan inverse A itu sama dengan determinan A kali determinan inverse A. Dari sini terbukti determinan inverse A 1 per determinan A. Itu buktinya ya. Saya nggak perlu bukti resmi tapi cukup di counter example. Jadi berupa contoh aja. Ini contoh matrik diagonal, determinannya adalah elemen diagonal dikalikan. Ya. Ini matrik segitiga atas, ya. Elemen diagonal utamanya dikalikan, ya kan? Ini matrik singular, determinannya 0, non singular, begitu seterusnya. Nah, sekarang saya langsung ke sini. Kalau saya punya matrik diagonal, di mana elemen diagonal utamanya itu sama semua. Saya beri lambang C. Berarti ini bisa saya tulis singkat C kali I. Ya, sama ya ini. Jadi D itu bisa ditulis C kali I. Kalau bentuknya khusus gini. Kalau saya ditanya bagaimana determinannya D, ya sama aja perkalian dari C-nya ini kan. C kali dan seterusnya sebanyak berapa? Tergantung ukurannya D. Kalau ukurannya adalah N kali N, berarti C kali C sebanyak N. Ya, jadi determinan D sama dengan determinan C kali I. Karena I-nya itu berukuran N kali N, berarti hasilnya nanti C pangkat N. Nah, jadi perkalian dari C sebanyak N kali C pangkat N. Gitu ya. Nah ini bisa kita perluas ya. Kalau matriknya itu bukan identitas, yaitu matrik A. Ya, di mana A berukuran N kali N. C-nya itu skalar. Determinan C kali A berarti C-nya dipangkatkan N, baru kali determinan A. Ini perluasan aja ya. Nah, ini penting, ini berguna nanti kalau kita masuk distribusi normal multivariat, kita butuh ini. Ya. Nah, sekarang kita partisi matrik A menjadi ini. Nah, bagaimana cara menghitung determinan A melalui matrik partisinya? Bisa. Sepertinya ini punya pola siklis atau siklus. Ya. Coba perhatikan, determinan A itu bisa dihitung dari determinannya A11, ya, dikali determinannya, perhatikan, dikali determinannya A22 min A21 dikalikan inverse A11 dikali A12. Nah itu kalau berpegang dari A11. Determinan A11 dikali determinan A22 minus A21 kali inverse A11 kali A12. Kalau berpegang dari determinan A22 juga bisa. Jadi mulainya dari A11. Geraknya selalu searah jarum jam. Ya. Perhatikan, determinan A2 dikali determinan A11 min A12 dikali inverse A22 dikali A21. Nah, ini enggak boleh dibolak-balik karena matrik. Nah, itu ya, itu cara ngitung determinan. Nah, ini peragaannya seperti ini. Saya kira ini sudah cukup jelas ini. Peragakan aja ini. Ya, sekarang akibat. Nah, kalau matriknya saya desain khusus, matrik partisinya seperti ini. Berarti A12 saya desain 0. Ya, atau A21-nya yang 0. Dengan A11 dan A22 matrik persegi, ukurannya tidak harus sama. Ya, ukuran tidak harus sama. Bisa saja ini ukuran 2x2, ini 3x3. Kalau matriknya ukurannya 5x5, gitu ya. Maka determinan A itu cukup determinannya A11 dikali determinannya A22. Ya, dengan catatan dia semacam membentuk matrik apa ini? Matrik segitiga bawah. Tapi bukan. Matrik segitiga itu kan harus persegi. Padahal di sini bisa persegi panjang. Cuma mirip, ada kemiripan aja. Ya, ya seperti itu.
boleh segitiga mirip dengan segitiga bawah, mirip dengan segitiga atas. Pokoknya harus ada nolnya, matrik nol maksudnya. Maka determinannya A cukup determinan ini, diagonalnya aja. Ya. Ini akibat. Nah, bisa blok diagonal seperti ini. Ya, blok diagonal 0, 0 yang ini. Ya. Determinannya cukup determinannya A11 dan kalikan dengan determinannya A22. Nah, akibat 3 diambil khusus. Matrik A12 diganti vektor. Vektor kolom A12. Matrik A21 diganti vektor baris A12 aksen. Ini skalar. Ya, karena di mana A11 non singular, berarti dia punya inverse. Nah, kalau kejadiannya ditulis seperti ini, determinannya A sama aja determinannya ini kan. Kita bergerak dari sini, determinan A11 dikali apa tadi? Determinannya ini, ya, dikurangi ini, kali inverse-nya itu, dikalikan itu. Loh, nanti ada ini. Jadi A22 min, ini kali inverse ini kali itu. Loh, sama. Nah, bisa diganti seperti ini juga. Nah, ini kasus-kasus khusus kan. B ini diganti vektor C. Ini diganti minus dari transpos C. Ya, C-nya berubah vektor. B itu matrik yang non singular, punya inverse. Sama diturunkan nanti jadi ini. Jadi semuanya ini akibat-akibat ini diturunkan dari ini ya, dari 170 dan 171 ini. Silakan ambil kertas buram supaya yakin ya. Ini silakan dicatat dulu, tinggal diganti pola siklisnya tadi yang saya berikan tadi ya. Dia akan terbukti ini ya. Ini bergeraknya dari B, determinan B dikali determinan 1 dikurangi ini kali inverse-nya B kalikan itu. Nah, ini kan jadi ini. Dikurangi min kan jadi plus. Ya. Ya, saya kira itu akibat itu hanya hasil dari teorema tadi. Ya. Sekarang perhatikan teorema 19C. Saya punya matrik A dan B berupa matrik persegi ukurannya sama. Ya. Matrik persegi ukuran sama, maka determinan dari perkalian dua matrik A, B tadi, itu sama dengan determinan A kali determinan B. Akibatnya, determinannya AB akan sama dengan determinan BA. Tapi, AB tidak selalu sama dengan BA. Secara umum tidak sama. Ya kan? Jadi kalau perkalian matriknya tidak komutatif, artinya AB tidak sama dengan BA, ketika di determinan jadi sama. Ya, ini sifat determinan. Determinan dari A kuadrat itu sama dengan determinan A pangkat 2. Nah, ini sifat berikutnya. Karena ini buktinya apa? Ya tinggal ubah aja A kuadrat itu kan A kali A. Determinan A kali A kan determinan A kali determinan A, berarti determinan A kuadrat. Itu aja buktinya. Ya. Ini contoh ilustrasinya. A, B ini hasil kalinya. Ini kalau saya determinankan ketemu min 16. Determinan A saya hitung sendiri ketemu min 2. Determinannya B 8, kalau saya kalikan juga sama min 16 ya. Ini contoh penghitungannya. Sekarang saya masuk ke vektor dan matrik ortogonal. Ya. Saya punya dua buah vektor, dimensinya n kali 1, di mana A, vektor A, elemennya A1, A2 sampai AN. Vektor B, elemennya B1, B2 sampai Bn. Ya. Dikatakan ortogonal kalau A transpos kali B itu 0. Nah, artinya dua vektor ini saling tegak lurus. Kalau gambarnya di dimensi 2 kelihatan tegak lurusnya. Kalau dimensi 3 sudah nggak bisa membayangkan, tapi maknanya ortogonal. Apalagi dimensi 4 sudah nggak bisa digambar, ya kan? Nah, inilah teori bisa menjangkau, tapi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Hanya dibayangkan saja. Ya. Semi abstrak. Ya. Jadi yang penting syarat vektor ortogonal itu kalau dotnya, ini kalau di SMA dinamakan A dot B. Nulisnya A titik B. Nah, kalau di sini saya nulisnya pakai transpos A kali B. Karena kita bekerja dengan vektor kolom. B vektor kolom,
A vektor kolom kalau ditranspos jadi vektor baris. Vektor baris kali vektor kolom kan jadi ini. Berupa skalar yang nilainya 0. Nah ini contoh ilustrasinya, saya ambil vektornya dimensi 2. Ya, X1-nya 4, 2. Nah, ini kan ada transpos ini. Berarti kalau ditulis kan 4, 2. X2-nya min 1, 2. Setelah saya hitung X1 transpos kali X2, ternyata ketemu 0. Berarti X1 dan X2 ini tegak lurus. Ya. Namanya dua vektor ortogonal atau saling tegak lurus. Nah kalau matrik ortogonal bagaimana? Sudah beda definisinya. Ya, kalau P dikatakan matrik ortogonal berarti transpos P dikali P sama dengan identitas. Nah itu bedanya. Kalau matrik begitu, kalau vektor begini. Ya, atau ini. Nah ini sebagai contoh. Nah ini cara-cara istilahnya kalau di SMA ini mencari apa? Resultan ya. Vektor resultan. Ya. Ini ada vektor A, ya, kemudian ada vektor B membentuk sudut theta. Ya. Kalau mencari vektor B min A, berarti B-nya ke sini, A-nya ini dilawankan, ini lawannya ke sini kan, pindahkan ke ujungnya B. Nah, jadi gini kan. Nah, jadi B min A, kan berarti ini hasilnya. Nah, vektor ini saya namai C, saya pindahkan ke sini, nah, C, arahnya dari sana ke sini. Masih ingat, vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Jadi kan C-nya itu awalnya di sini, pakai cara jajaran ginjang tuh. Nah ini saya geser ke sini. Nah, itulah hasil dari B min A. Ya. Nah, itu maksudnya. Sekarang kita coba turunkan. Nanti yang Anda peroleh ketika belajar di SMA ini buktinya ada di sini. Ya, di sini. Lihat cos theta. Cos theta itu bisa dituliskan seperti ini. Transpos A dikali A, ini adalah apa? Panjang A kuadrat. Ditambah panjang B kuadrat. Ditambah panjang B min A kuadrat. Ya. Dibagi 2 kali panjang A kuadrat kali panjang B kuadrat. Ini kalau dituliskan sama aja panjang A kali panjang B. Ini panjang A kuadrat atau norm A kuadrat. Ini norm B kuadrat, ketika di akar maka kuadratnya hilang, tinggal panjang A kali panjang B. Ya, kan kita punya definisi cos theta sebenarnya. Ya, masih ingat aturan cosinus? Nah, dari sini ini dari aturan cosinus. Nah, kalau kita lihat gambar, ya, menghitung panjangnya ini, kan ini kuadrat sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat min 2 kali panjang A kali panjang B kali cos theta. Kalau saya ambil cos theta nanti jadi seperti ini. Nah, langsung aja ini, saya lompat aturan cosinus. Nah, selanjutnya ini tinggal diuraikan. Ini ditranspos kan sama aja transpos B min transpos A. Operasikan satu-satu, ini kali ini kali ini kali ini. Nah, nanti akan ketemu hasil ini. Nah, ini tetap. Nah, ternyata kalau ini saya selesaikan, tinggal A transpos B. Nah, A transpos B. Nah, sekarang kita lihat. Kalau theta 90 derajat berarti ortogonal kan? Vektor A dan B ortogonal. Itu berarti A transpos B-nya 0. Cos 90 kan 0. Nah, kalau nilainya ini 0 berarti yang 0 pembilang kan? A transpos B-nya 0. Dari situ hubungannya. Ya. Kalau A transpos A1 itu artinya panjang vektor A itu 1. Ya, ini kan sama aja panjang vektor A kuadrat sama dengan 1, berarti panjangnya vektor A sama dengan 1. Vektor yang panjangnya 1 dikenal dengan normal. Ya, vektor B dapat dinormalisasi dengan membagi panjangnya. Ini namanya panjangnya B. Jadi kalau saya punya vektor B yang tidak normal, artinya panjangnya tidak 1, bisa saya normalkan, namanya saya ganti C. Caranya ya B dibagi panjangnya B gitu aja.
Ini pasti 1. Bisa dibuktikan apakah ini normal atau panjangnya 1? Ya. Saya hitung dulu C transpos kali C. Nah, C transpos kali C itu kan sama aja. Ini saya transpos, ini kan skalar. Tetap, ini kalau saya transpos kan jadi B transpos. Ya, B transpos. Atau dikalikan C, kalikan ini lagi. Nanti akan muncul B transpos B. Ya, loh, lihat. Dibagi akar B transpos B dikali akar B transpos B. Maka akan muncul B transpos B dibagi B transpos B nilainya akan 1. Nah ini menandakan apa? Panjang vektor C dikuadratkan 1 berarti panjang vektor C sama dengan 1. Nah jadi normal kan? Nah ini ucapan saya ini mungkin agak cepat. Kalau Anda ingin jelas, ya semuanya ini diuraikan. Pakai penjelasan ya gitu ya. Di sini ya. Jelaskan sini biar enggak cuma ini ya. Tadi kan saya nulis C. Ya, saya tulis sini. Ya, C. C-nya tadi C kecil. Oke, saya ikuti. Beli ya. Nah, C transpos C. Nah, gitu. Nah, ini kan sama aja. C-nya tadi apa? B. Nah, itu. Nah, C-nya itu adalah B dibagi itu. Kalau ditranspos kan jadi B transpos. Ya. Nah, ini nggak bisa nulis gini, harus pakai gini. Ya. Ya, ini B transpos dikali akar, nah, ya, B transpos B. Ya. Nah, B transpos B. Nah, gini, ini adalah C transpos. Ini kan skalar ini, penyebutnya ini kan skalar. Akar B transpos B. Ya, tidak ikut ditranspos, cukup vektornya aja yang ditranspos. Ini adalah C transpos, tinggal dikalikan dengan C. Nah, ini saya copy. Nah, ini saya kalikan dengan C. Nah, cuma ininya B. Nah, ya kan? Ini kan sama aja nilainya 1 ini. B transpos kali B per akar kali akar bilangannya sama. Berarti kan tinggal B transpos B penyebutnya. Jadi ini nanti hasilnya sama dengan B transpos B dibagi B transpos B gitu aja. Ya. Jadi 1. Nah gini maksudnya dibagi dengan ini, maka ketemu hasilnya adalah 1. Ya. Ya begini, ini buktinya. Berarti vektor C panjangnya 1. Karena saya nggak pakai whiteboard jadi nulisnya ini ya. Agak lama karena kita nulisnya pakai sintak ya. Nah, itu penjelasannya. Nah ini saya akan masuk ke matrik ortogonal tadi. Ya. Himpunan vektor-vektor C1, C2 sampai CP yang dimensinya P kali 1. Jadi ini dimensinya P kali 1, P kali 1, P kali 1. Ya, adalah normal. Ya, jadi kalau vektor-vektor ini normal, artinya panjangnya ini 1 semua. Ya, panjangnya 1 ditandai dengan ini. Ya, misalkan I-nya 1, beri C1 transpos kali C1 1. Nah, kalau I-nya 2, C2 transpos kali C2 juga 1. Jadi semua vektor ini panjangnya 1. Ya. Jadi dikenal vektor-vektornya adalah normal. Dan saling ortogonal. Nah, ini catatan kedua. Ini dengan ini tegak lurus. C1 dengan C3 tegak lurus. C2 dengan C3 tegak lurus. Begitu semuanya. Untuk I tidak sama dengan C. Kalau kedua syarat itu dipenuhi, kemudian dibentuk menjadi matrik C, maka C-nya ini dinamakan matrik ortogonal. Dan dia memenuhi sifat C transpos kali C itu matrik identitas. Nah, beda dengan vektor ortogonal ya. Beda dengan vektor ortogonal. Ini boleh dibalik.
C kali transpos C juga I. Ya, ini sifat yang menarik dari matrik ortogonal. Dan kalau mencari inverse-nya juga gampang, cukup C-nya ditranspos. Nah, ini. Silakan buktikan ini dari mana asalnya. Nah ini kalau saya ngajar di kelas itu biasanya ini saya suruh buktikan. Kalau benar tak kasih poin ya, gitu. Buktikan ini ya. Gunakan sifat inverse yang kita pelajari di awal ya. Ya saya kira seperti itu. Jadi mencari inverse dari matrik ortogonal itu cukup matrik ortogonal C gitu ya. Cukup C-nya ditranspos itu sudah inverse-nya. Nah ini sifat yang menarik. Itu bisa dibuktikan dari sini atau dari situ. Silakan di otak-atik sendiri dipikirkan ya. Ya, jadi ingat matrik ortogonal itu punya ciri khusus apa? Komponen-komponen kolomnya ini berupa vektor yang panjangnya 1 dan saling tegak lurus. C1, C2 tegak lurus, C1, C3 tegak lurus, C2, C3 tegak lurus, begitu seterusnya. Maka C ini punya sifat ini nanti. Nanti bisa buktikan di bawah ini ya. Ya bisa buktikan. Perhatikan contoh berikut. Saya punya matrik ortogonal diberikan matrik A yang mempunyai kolom-kolom saling ortogonal. Kolomnya ini dengan ini tegak lurus. Kolom ini dengan ini tegak lurus, ini dengan ini tegak lurus. Tetapi tidak ortonormal, panjangnya tidak satu. Nah ini cuma ortogonal aja, lihat. 1 kali 1, 1, 1 kali min 2, min 2, 1 kali 1, 1. Kalau dijumlah, 1 ditambah min 2 ditambah 1, 0 kan? Ini dengan ini juga, 1, 0, min 1 kalau dijumlah 0. 1, 0, min 1 dijumlah 0. Sudah ortogonal tapi panjangnya belum 1. Di mana supaya panjangnya 1? Berarti saya hitung panjang vektor ini. Panjangnya vektor ini kan akar 3. Dari mana? Akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Panjangnya vektor ini akar 6. Itu akar dari 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 6 ya. Panjangnya vektor ini akar 2. Tinggal bagi aja dengan panjangnya kan. Teorinya tadi kan gitu. C itu sama dengan B dibagi panjangnya B. Membentuk matrik normal. Oh, vektor normal. Maaf. Jadi nanti vektor ini berubah jadi seperakar 3, seperakar 3, seperakar 3 ini. Vektor ini menjadi seperakar 6, min 2 per akar 6, seperakar 6. Vektor ini seperakar 2, 0, min seperakar 2. Nah ini namanya matrik ortogonal. Ini pasti memenuhi sifat C transpos kali C sama dengan identitas. Ya gitu ya. Ya, sangat jelas ya. Ortogonal. Sekarang perhatikan kegunaannya nanti ya. Ini kegunaannya. Perkalian vektor dengan matrik ortogonal mempunyai efek perputaran sumbu. Nah, yaitu jika titik X ditransformasi ke Z, maka nulisnya menjadi gini. Dengan matrik transformasinya adalah C, C-nya ortogonal. Loh, punya keistimewaan transformasi ini. X dibawa oleh C menghasilkan Z. Asalnya titik X berubah jadi titik Z. Ingat ya, titik ini berupa vektor. Dimensinya bebas. Dimensi N boleh. Kita ketemu matrik ortogonal. C membawa X menjadi Z. Nah, ini namanya perputaran sumbu. Nah, kita lihat. C ortogonal ya. Maka jarak titik asal ke Z, nah jarak X ke Z maksudnya, adalah sama dengan jarak titik asal ke X. Nah, ini buktinya. Ini untuk menghitung apa ini? Panjang vektor Z. Nah ini sama aja panjang vektor Z dikuadratkan. Kalau saya tanya panjang vektor Z kan akarnya ini, gitu aja kan. Jadi ini sama aja panjang vektor Z dikuadratkan. Saya ganti Z-nya dengan CX, gitu. Jadi transpos CX kali CX, gunakan sifat transpos. Ini jadi transpos X kalikan transpos C, ya kan? Kali CX. Transpos C dikali C identitas, karena ortogonal. Transpos X dikalikan I kalikan X, ini kan bentuk kuadratik ini. Karena identitas berarti hilang.
Berarti apa? Transformasi set ya, yang mana diperoleh dari C kali X tadi, itu ternyata apa? Memiliki panjang sama dengan X-nya. Hanya beda arah. Kalau X-nya asalnya begini, mungkin nanti setnya jadi begini. Akibat dari C ini tadi. Ya, jadi perputaran sumbu kan. Jadi titik pangkalnya katakan di O ini vektor X dengan transformasi CX, nanti vektor X berubah jadi vektor Z. Nah, panjangnya sama, berarti kan ini panjangnya sama, tapi arahnya beda. Nah, itu yang dikenal dengan transformasi CX. Teorema, saya punya matriks C ortogonal, ukurannya P kali P, atau ordonya P kali P. A sembarang matriks ukurannya P kali P juga. Ya, jadi A sembarang matriks ukurannya P kali P. Maka berlaku determinan C itu sama dengan plus minus 1. Ya, jadi nilainya bisa plus 1, bisa min 1. Ya, saya buktikan dengan ucapan aja. C matriks ortogonal berukuran atau berordo B kali B. Berarti saya bisa mendefinisikan C transpos kali C sama dengan I kan? Ya, betul ya. C transpos kali C sama dengan I. Kalau saya hitung determinannya, determinan C kalikan transpos C sama dengan determinan I. Betul kan? Determinan I kan 1. Berarti kita punya determinan C kali transpos C sama dengan 1. Determinan C kali transpos C itu sama aja determinan C kali determinan transpos C. Sama dengan 1. Determinan transpos C itu sama dengan determinan C. Jadi saya bisa dapatkan determinan C kali determinan C sama dengan 1. Berarti ruas kiri menjadi determinan C kuadrat kan? Determinan C kuadrat sama dengan 1, berarti determinan C-nya itu bisa bernilai plus minus 1. Nah, itu buktinya. Bisa 1 atau min 1. Nah, kalau ini, determinan dari transpos C kali A kali C itu sama dengan determinan A. Ini juga buktinya sederhana. Ini langsung diuraikan. Ya, diuraikan. Determinan ini itu kan sama dengan determinan transpos C kalikan determinan A kalikan determinan C. Ya. Determinan transpos C berupa skalar. Determinan A skalar, determinan C skalar. Perkalian skalar itu komutatif. Ya, saya bisa memutar determinan transpos C, saya pindah paling belakang. Ya, saya pindah paling belakang. Sehingga saya dapat determinan A dikali determinan C dikalikan determinan transpos C. Betul ya? Nah, determinan determinan transpos C, berarti kan determinan transpos C itu kan bisa saya ganti determinan dari A dikalikan determinan dari C dikalikan transpos C. Nah, sehingga saya dapat ruas kirinya determinan A dikali determinan C kali transpos C. Sama dengan determinan A kalikan determinan matriks identitas. Ingat sifat C ortogonal. Nah, determinan matriks identitas itu 1. Berarti kita dapatkan determinan A kali 1 sama dengan determinan A. Itu buktinya. Ya, dari situ saja ada otak-atik. Ya. Tapi tidak boleh menyalahi konsep determinan tadi. Ya, jadi itu cara membuktikannya. Ini dipecah menjadi 3 komponen. Determinan ini kali determinan A kali determinan C. Baru determinan C transpos, itu saya bisa pindah ke belakang. Jadi kita dapat determinan A kali determinan C kali determinan C transpos. 2 suku yang terakhir ini bisa saya ganti, ya, determinan C kali C transpos. C kali C transpos itu identitas. Determinan dari matriks identitas itu 1. Sehingga dapat determinan A. Itu buktinya ya. Ya, ternyata matriks ortogonal C tadi, elemennya itu antara min 1, 1. Antara min 1, 1. Saya kasih gambaran ini. Nah ini.
Lihat elemennya. Semuanya antara min 1, 1. Kenapa? Karena setiap elemen ini dibagi panjangnya ini. Panjangnya pasti melebihi 1. Ya kan? Karena akar 3 kan? Panjangnya ini akar 6. No. Min 2 per akar 6. Pasti antara min 1, 1. Nah, itu. Bisa kelihatan di sini. Ya. Dengan counter example gitu ya. Sekarang saya lanjut ke trace. Ya, sifat dari trace. Kalau saya punya matrik A, elemennya AIJ, ukurannya N kali N, ya, maka fungsi skalar yang didefinisikan jumlahan dari elemen diagonal utama maksudnya, itu yang didefinisikan sebagai trace A. Jadi trace dari A itu jumlahan dari elemen diagonal utama. Sigma AII. Ya. Jadi ini dijumlah, itu namanya trace. Ya, gitu ya. Saya kira saya tahu. Nah, sifat dari trace ini berlaku seperti ini. Trace dari matrik A ditambah B itu sama dengan trace masing-masing. Trace A tambah trace B. Kalau minus berarti trace A kurangi trace B. Nah, ini sifat yang menarik yang kedua ini. Ya, asalkan perkaliannya konformal ya. Trace dari A kali B, ya, itu sama dengan trace dari B kali A. Dengan catatan A, B konformal terhadap perkalian. Ya. BA juga konformal terhadap perkalian. Nah ini ya, ini sifat trace. Dan yang ketiga, kalau A itu matrik berukuran N kali B, maka trace dari transpos A kali A itu cukup elemen vektornya. Nah ingat ini, AJ ini adalah kolom kecil dari matrik A. Dijumlahkan. Sebanyak berapa kolomnya? P. Kan ukurannya N kali B. N baris B kolom. Jadi permainan kolom aja. Jadi trace dari transpos A kali A itu cukup kolom-kolomnya A dihitung dulu berupa vektor kan. Nah, AJ transpos kali AJ ya. Berarti apa? Panjang kan? Ini kan mirip panjang. Kalau J coba kalau J-nya 1, A1 transpos kali A1. Berarti apa? Panjang vektor kolom pertama. Kalau J-nya 2, panjang vektor kolom yang kedua. Tapi dikuadratkan. Enggak ada akarnya ya, dikuadratkan. Jadi panjang vektor kolom kuadrat, ya, kemudian hasilnya dijumlah. Itu namanya trace. Ya, kalau paham ini kita enggak perlu ngalikan transpos A kali A, kelamaan itu. Cukup ini aja. Nah, jadi ibaratnya kalau diperagakan, lah ini ya, kalau saya peragakan, ini saya hitung ininya dulu. Berarti apa? Ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat dijumlah. Iya kan? Plus ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat dijumlah. Nah, itu arti dari ini. Ya, coba perhatikan kalau J-nya 1. A1 itu ini. A1 transpos dikali A1 itu kan berarti ini dibuat baris dulu, 823 kali kolomnya 823. Kan sama aja 8 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nilainya berapa? Itu untuk J1. Untuk J2 berarti di sini. 16 tambah 9 tambah 25. Jumlah. Ya, untuk yang apa namanya? J-nya 3. Ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat jumlah. Berarti kalau kita lihat sekaligus di sini, berarti menghitung trace dari transpos A kali A itu berarti semua elemen ini dikuadratkan lalu dijumlah. Nah ini yang menarik ya. Kuadratkan lalu jumlah. Silakan diperagakan dengan contoh. Ya, contohnya ini aja boleh. Jadi jumlah kuadrat semua elemennya A. Ya, sama saja gitu. Ya. Ya, ini penjelasannya AC kolom kecil dari A. Nah, ya, itu sifat trace. Ini sebenarnya pekerjaan kita suka otak-atik gitu aja ngitung, ya apa telaten aja ya. Yang penting telaten bisa. Nah, ini sifat-sifat trace berikutnya. A matrik berukuran N kali B. Maka trace dari A kali transpos A
trace dari A kali transpos A. Nah, itu sama dengan ini. Kalau tadi kan transpos A kali A, itu bicara kolom. Kalau ini bicara baris. Nah, sama, permainan baris. Ya, kalau barisnya ini kan sebanyak N kan, nah, barisnya A kan sebanyak N. Jadi I-nya 1 baris pertama, dihitung jumlah kuadrat. Baris kedua dihitung jumlah kuadrat. Baris ketiga dihitung jumlah kuadrat, lalu dijumlahkan, sama aja semua elemennya dijumlah. No, sama aja begitu. Semua elemennya dijumlah, lalu dikuadratkan, lalu dijumlah. Ya, sama aja gitu. Nah, lihat, akibatnya sama kan? Trace dari transpos A kali A sama dengan trace dari A kali transpos A. Apa ini? Ini kan semua elemennya A tadi dikuadratkan. Tuh, yang saya bilang tadi. Jadi yang saya ucapkan itu sebenarnya sudah buktinya sebenarnya. Buktinya. Ini kalau dijabarkan tidak lain ini. Yang pakai AJ tadi, AJ transpos kali AJ, J-nya 1 sampai P itu juga ini. Sama. Nah, itu sifat dari trace A transpos A atau trace A transpos. Nah, ini sifat yang menarik lagi, yang keenam. A matrik berukuran N kali N. Nah, ini ya. A matrik berukuran N kali N. P sembarang matrik non singular, berarti punya inverse. Ukurannya juga sama N kali N, sehingga ini bisa dioperasikan atau konformal ya. Ternyata trace dari inverse PAP itu sama dengan trace A. Nah, ini menarik buktinya. Tadi saya sudah punya teorema sifat permutasi. Trace dari inverse PAP itu sama dengan trace dari A kali P kali inverse P-nya pindah ke belakang. Ya kan? Sifat. Ini kan saya anggap satu matrik. Ini katakan inverse P kali B gitu aja. Itu kan inverse P-nya pindah ke belakang. B kali inverse B. B-nya saya buka kembali. Berarti ini sama dengan trace A kali P kali inverse P. P kali inverse P itu identitas. A kali identitas itu A. Nah, bisa terbukti. Ya. Ini juga bisa buktikan apa? Sifat permutasi tadi, transpos C-nya pindah ke belakang atau C-nya pindah ke depan, sama aja. Nah, kalau C-nya pindah ke depan kan sama aja trace C kali transpos C kali A. C kali transpos C itu identitas, identitas kali A jadi A. Dan juga berlaku pada generalis inverse. Trace dari generalis inverse A kali A itu sama dengan pertukarannya. Trace dari A kali generalis inverse A, yaitu R. R itu adalah rank dari matrik A. Ya. Ini yang menarik ya. Jadi inverse, generalis inverse A kali A itu sama dihitung trace-nya itu R. Ya. Nah ini buktinya tadi sudah saya uraikan tadi, jelaskan dengan itu. Kalau bukti resminya seperti ini. Nah sekarang saya berikan contohnya tadi. Saya punya matrik A dan B. Saya kalikan ketemu ini. BA-nya ketemu itu. Kalau saya hitung trace-nya, ternyata trace-nya AB sama dengan trace-nya BA. Lihat, 9 tambah min 8 tambah 34, ketemu 35. BA, 3 tambah 32 juga 35, ya kan? Nah, ini saya ambil contoh generalis inverse, ya, yang terpilih seperti ini. Generalis inverse, ya, bisa kita kalikan kebalikannya, A kali A minus, hasilnya ini. Ini hasilnya. Ya, trace-nya ini 2. Trace-nya ini juga 2, sama. Ya, ini yang generation inverse. Oke, sifat trace sudah. Kita masuk ke nilai eigen dan vektor eigen. Ya, ini mengulang kembali. Ini ada 2 versi. Ada yang pakai versi persamaan karakteristiknya itu lambda I min A, determinan lambda I min A sama dengan 0. Bisa juga determinan A min lambda I sama aja, ya.
Nah ini definisinya ini. Kalau saya punya matriks persegi A dengan skalarnya lambda, X-nya ini vektor, sedemikian sehingga berlaku A kali X sama dengan lambda X, ya, maka lambda dikatakan nilai eigen dari matriks A atau akar karakteristik dari A. Sedangkan X adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda tadi. Nah, kalau ini saya pindah ke kiri, nulisnya jadi begini. Harus ada I. Kalau I-nya Anda hilangkan, nggak bisa dioperasikan. Kenapa? A matrik min lambda skalar. Matrik kurangi skalar nggak bunyi. Ya, makanya di sini harus disisipkan dulu I. Lambda IX. I kali X kan tetap X, nggak merubah maknanya ini. Habis itu pindah ke kiri jadi ini. Ini namanya sistem persamaan linear homogen. Dia punya penyelesaian tak trivial atau non-trivial kalau determinannya ini 0. Nah, determinannya ini 0 itu berakibat muncul persamaan polinom berderajat n dalam lambda. Nah, ya. Itu ya. Jadi itu maknanya. Ini mengulang kembali yang sudah Anda peroleh di aljabar linear elementer ya. Nah, ini yang dikenal dengan persamaan karakteristik. Ya. Ini kalau dihitung berupa apa? Suku banyak dalam lambda. Derajatnya n. Kalau ordonya A itu n kali n. Ya, n kali n. Nah, nanti akan diperoleh dari persamaan karakteristik ini nilai lambdanya sebanyak n. Ya. Kalau ordonya 3, kita punya lambdanya 3. Kalau ordonya itu 2 kali 2, lambdanya ada 2. Begitulah. Nah, setiap nilai eigen ini berpasangan dengan vektor eigennya. Contohnya ini, lambda 1 pasangannya X1, lambda 2 pasangannya X2. Gitu ya. Itulah konsep nilai eigen, vektor eigen. Ya. Jika nilai eigennya adalah 0, maka vektor eigen yang bersesuaian adalah 0. Nah, sudah otomatis kalau kita nemukan lambdanya 0, vektor eigennya jadi vektor 0. Gitu aja. Ya. Sehingga kita peroleh A kali X jadi vektor 0. Ya. Gitu. Nolnya 0 tebal ya. Nah, sekarang kalau kita coba kalikan kedua ruas ya, dari persamaan tadi A min lambda I kali X sama dengan 0 kan tadi. Kalau kedua ruas saya kalikan K, maka K kali 0 tetap 0 kan. Nah, yang dapat ditulis kembali menjadi seperti ini. K ini kan skalar, pindah ke tengah boleh, bebas. Kalau skalar itu lompat kemana aja boleh. Ini saya pindah ke sini, menjadi KX. Nah, bisa saya tulis begini. Jadi, jika X adalah vektor eigen dari A, maka KX juga vektor eigen dari A. Nah, coba perhatikan. X vektor eigen dari A, maka berlaku apa? A kali X sama dengan lambda X. Ya kan? Kalau saya nulis begini, ini berarti apa? Vektor eigennya apa? KX kan? KX vektor eigen dari A. Kan mirip nih. A min lambda I dikalikan KX sama dengan 0. Ini kan asalnya apa? K dikalikan AX sama dengan lambda kalikan KX. Berarti KX-nya itu vektor eigen dari A juga. Jadi ini sebenarnya teorema ini. Jika X vektor eigen dari A, maka KX juga vektor eigen dari A. Ya, gitu ya. Juga vektor eigen dari A. Itu teoremanya. Buktinya ya tinggal ngalikan K kedua ruas. Bisa dibuktikan dari sini. Ini saya kalikan K, ini saya kalikan K. K-nya masuk ke dalam, jadi A kali KX kan. Di sini jadi lambda kali KX. Ini menandakan KX vektor eigen dari A. Lewat sini juga boleh, lewat sini juga boleh. Ini kalikan K, ini kalikan K. Toh hasilnya tetap 0. Ya, gitu ya. Tadi yang pakai ini. Itu sudah, tadi ini sudah. Nah, sekarang kita perhatikan.
Ada banyak vektor solusi X. Karena apa? A min lambda I adalah singular. Nah, kan determinannya 0. Maka penyelesaian X itu pasti banyak. Nah, biasanya yang dipakai apa? Vektor eigenbasisnya. Jadi banyak solusi. Jadi vektor eigen itu kalau dicari penyelesaiannya tak berhingga banyak, maka diambil basisnya. Gitu ya. Itu kalau dialihkan begitu. Nah, sebagai gambaran panjang X sembarang, tetapi arah dari titik asal adalah tunggal. Nah, kalau sudah dibagi panjangnya tunggal, yaitu nilai-nilai relatif dari elemen-elemen X. Nah, ini kalau saya ingin buat panjangnya menjadi 1, maka tunggal nanti. Caranya, hitung dulu X transpos X. Nilainya 1. Ya, jadi ini kan menanyakan panjang X 1. Ibaratnya gini, saya punya vektor, banyak sekali berimpit. Tak berhingga banyak kan. Supaya menjadi panjangnya 1, saya bagi panjangnya X. Kan panjangnya X. 1 kan. Nah, jadi nilainya jadi seolah-olah yang tak berhingga banyak menjadi tunggal. Ya. Itu caranya, istilahnya dinormalkan. Panjangnya dibuat 1. Ini sebagai contoh ilustrasi cara menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Saya punya matriks A ukuran 2x2. Saya hitung dulu polinomnya atau persamaan karakteristiknya. Determinan A min lambda I sama dengan 0. Ternyata hasilnya ini. A kurangi lambda I. Lambda I itu kalau dihitung adalah lambda 0, 0, lambda. Kan I matriks identitas. A ini dikurangi lambda 0, 0, lambda jadilah ini. Setelah itu dihitung determinannya, kan ini kali itu dikurangi 2 kali min 1. 2 kali min 1 itu min 2, dikurangi min 2 jadi plus 2. Ini dikalikan, tambah dengan 2 jadi begini. Ternyata faktornya sederhana. Nah, berarti nilai eigennya ada 2, yaitu 3 sama 2. Saya ambil vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen 3. Nah, saya beri nama X1. X tebal ya. Kan berarti lambda satunya saya ganti dengan 3. 1 min lambda, ini kan 4 min lambda. Berarti kan ini. Lambdanya 3. Kan jadi gini. Nah, ini namanya sistem persamaan homogen. X1-nya misalkan elemennya X1, X2. Lihat, ini tebal, ini tipis. Harus dibedakan ya. Ini kalau saya kalikan, baris kali kolom sama dengan 0, ketemu ini. Baris kali kolom sama dengan 0, ketemu ini. Lihat dua persamaan ini. Ini sama ini ekivalen. Kalau nggak percaya ini saya bagi 2. Kan ketemu ini. Loh, berarti penyelesaiannya apa? Tak berhingga banyak. Pilih ini boleh, pilih itu boleh, toh sama aja. Kalau saya pilih ini, berarti X1 sama dengan X2 kan? Ya. X1 sama dengan X2 terus saya namai T. Nah, berarti X1-nya T, X2-nya juga T. Berarti X tebal 1 isinya T, T. Vektor basisnya 1, 1. Kan begitu. Nah, TT di sini saya pakai nama C. Oh, ini namanya vektor basis 1, 1. Nah, ya kan? Loh, kok tahu tak berhingga banyak? Lihat, bergantung C kan? Kalau C-nya 1 jadi 1, 1. Kalau C-nya min 1, min 1, min 1. Kalau C-nya setengah, setengah, setengah begitu, tak berhingga banyak. Nah, supaya menjadi tunggal seolah-olah ambil vektor basisnya 1, 1, ya kan? Kemudian dibagi panjangnya. Maka jadilah begini. Ini meskipun C-nya masukkan ya, C-nya sembarang. Yang vektor X1-nya kan tak berhingga banyak tadi. Namanya CC kan, C-nya diisi berapapun boleh. Nah, ketika saya bagi dengan panjangnya X1 jadi begini, tunggal kan. Nah, yang saya gambarkan tadi ada vektor yang overlapping, tumpang tindih ini, arahnya sama. Nah, kalau sudah dibagi dengan panjangnya jadi 1/2, 1/2, sudah. Jadi seolah-olah tunggal.
Nah, gitu ya. Ini namanya dinormalkan. Secara sama kalau nilai eigen 2, vektor eigennya ini. Ya. Ini saya kira. Nah, terus fungsi matrik yang berhubungan dengan nilai eigen. Ya. Lambda nilai eigen dari A. Vektor eigennya X yang bersesuaian. Ya. Kalau saya punya fungsi matrik, nah, awalnya kita punya matrik A, kemudian kita bentuk fungsi dari A dan fungsi dari nilai eigen. Nah, ini menarik ya. Ada fungsi dari matrik, ada fungsi dari nilai eigen. X adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan fungsi matrik dan juga A. Nah, ini X ya. Ini vektor eigen yang bersesuaian dengan GA dan A sendiri. Nah, ini beberapa kasus yang bisa diperoleh. Ya. Jika lambda nilai eigen dari A, berarti kan, maka berlaku apa? Kalau lambda nilai eigen dari A, maka berlaku A kalikan X sama dengan lambda X. Ya kan? Dari situ saya bisa mengalihkan dengan C. Ya, AX saya kalikan C, maka lambda X saya kalikan C juga. Ya kan? Nah, kemudian lambda X dikalikan C kan ketemu C lambda. Nah, itu buktinya. Seperti ini. Awalnya kita punya ini, saya kalikan C jadi gini. Nah, ini menandakan apa? C-nya saya pindah ke tengah. Nah, menjadi A kali CX kan. C-nya saya pindah ke tengah. Lambda kali CX. Artinya apa? Vektor eigennya berubah jadi CX. Ya, lambdanya tetap. Nah, berarti sifat satu ini menunjukkan apa? Kalau kita punya lambda nilai eigen dari A dengan vektor eigennya X, ya, kalau kita kalikan kedua ruas dengan C, ini akan mengandung arti apa? Lambda nilai eigen dari A, gitu. Tapi vektor eigennya sudah berubah jadi Cx. Ya. Berarti kan bahwa X adalah vektor eigen dari A yang bersusun dengan lambda tadi. Maka X juga merupakan vektor eigen dari Ca. Ya. X merupakan vektor eigen dari Ca yang bersesuaian dengan C lambda. Nah, itu maknanya gitu. Jadi awalnya kalau saya punya ini membacanya apa? Lambda nilai eigen dari A, vektor eigennya X. Kalau saya baca di sini apa? Lambda, gitu. Kalau saya baca di sini, ini akan analog. Asalnya matrik A berubah jadi CA. Berarti apa? Lambda nilai eigen dari CA. Gitu. Ya, berarti di sini nilai eigennya jadi C lambda. C lambda nilai eigen dari CA. Dengan vektor eigennya sama. Nah, cara baca ini sama dengan cara baca itu. Lambda nilai eigen dari matrik A. Vektor eigennya X. Di sini C lambda nilai eigen dari CA. Dengan vektor eigennya sama yaitu X. Ya. Jadi C lambda nilai eigen dari CA. Nah, ini yang sifat satu. Nah, sifat yang kedua ini. Lambda nilai eigen dari A dan X vektor eigen yang bersesuaian. Ya. Maka C lambda tambah K adalah nilai eigen dari CA plus KI. Ya. Dan X adalah vektor eigen dari CA plus KI. Buktinya dari sini. Kalau lambda nilai eigen dari A dan X vektor eigen yang bersesuaian berarti kita punya apa? A kali X, ya, lihat ini ya, asalnya kan A kali X sama dengan lambda X kan. Kedua ruas kalikan C dulu, jadi kita punya ini sama dengan itu. Setelah itu kedua ruas tambahkan dengan KX, kan nggak berubah nilai. Wong ini sumbernya dari AX sama dengan lambda X. Nah, gunakan sifat matrik, X-nya keluar, nah, lihat posisinya X di belakang.
Nah, jadi yang keluar nanti CA plus K harus nambah I. Karena ini matrik ditambah matrik baru konformal, bisa dioperasikan. Nah, sedangkan yang ruas kanan, jadi apa? Keluarkan X, C lambda plus K. Ini kan skalar. Berarti ini nilai eigen dari CA plus KI. Dengan vektor eigen yang sama, yaitu X. Jadi ini permainan nilai eigen. Jadi kalau kedua ruas dikalikan C, kemudian ditambah dengan KX, gitu, maka akan berlaku sifat ini. C lambda plus K nilai eigen dari CA plus KI. Ya, jadi C lambda plus K nilai eigen dari CA plus KI. Itu ya. Nah, sekarang sifat 3. Lambda nilai eigen dari A dengan vektor eigen yang bersesuaian adalah X. Ya, sudah, akhirnya kita punya ini kan. Maka lambda kuadrat itu jadi nilai eigennya A kuadrat. Buktinya saya kalikan kedua ruas ini dengan A. Jadi ini kan. Nah, A kali AX kan jadi A kuadrat X. Ini saya kalikan A. A-nya lambda ini skalar saya taruh depan. Nah, kan jadi lambda AX. AX sendiri bisa saya ganti lambda X. Nah, ini lambda X. Sehingga ketemu lambda kuadrat X. Ini menandakan lambda kuadrat nilai eigen dari A kuadrat. Dan ini bisa berlaku sampai K, pangkat K. Lambda pangkat K nilai eigennya dari A pangkat X. Oh, lambda pangkat K nilai eigennya dari A pangkat K. Ya, salah ngomong tadi. Nah ini akhirnya berlaku umum ini. Ya, ini yang menarik dari nilai eigen. Ya, yang sifat 4. Ya, kalau lambda nilai eigennya dari A, di mana A itu matrik non singular, maka seperlambda nilai eigen dari inverse A. Nah, karena non singular berarti punya inverse. Bukti ini buktinya. Kalikan dengan inverse A. Inverse A dikali AX ketemu X kan. Karena ini identitas. Nah, ruas kanan inverse A kali lambda X. Lambdanya taruh depan. Nah, akhirnya saya punya ini. Ya, punya ini. Saya bisa menuliskan inverse A X sama dengan seperlambda X. Ini kedua ruas saya bagi lambda. Jadi ini kan. Ini berarti apa? Seperlambda nilai eigennya dari inverse A. Itu buktinya ya. Nah, sifat yang kelima. Ya, sifat kelima. Kalau lambda itu nilai eigen dari A, gitu. Nah, kalau saya operasikan polinom, ini namanya fungsi dari A tadi, GA, ya. GA-nya berbentuk polinom. Ya, terakhir ditambah konstantanya jadi 5 kali I identitas. Jangan pakai 5, kalau 5 nggak bisa dioperasikan nanti. Nah, ini GA-nya tadi. Ini berarti apa? Lambda pangkat 3 plus 4 lambda kuadrat min 3 lambda plus 5 itu nilai eigen dari ini. Nah, buktinya dari mana? Tadi saya sudah jelaskan. Lambda pangkat 3 nilai eigen dari A pangkat 3. Berarti kan 4 lambda kuadrat nilai eigen dari 4A kuadrat. Min 3 lambda nilai eigen dari min 3A. Ya kan? 5-nya tetap. Nah, itu kalau saya jumlahkan kan jadi begini. Jadi ini kalau di apa namanya? Dilepas satu-satu dari sini ya. Lambda pangkat 3x gitu, kan jadi gini. Keluarkan x-nya. Nah, hasil akhir ini menandakan bahwa ini nilai eigen dari itu. Ya. Ya, ini polinomnya ya. Polinomnya ini. Nah, ini berlaku secara umum. Ya, inverse dari I min A. Nah, ini bayangkan I min A, matrik identitas kurangi A, hasilnya di inverse. Ya. Ini bisa dicari nilai eigennya. Nah, ini kalau dijabarkan kan menjadi ini, seperti ini. Sampai tak hingga ini. Ya. Nah, apa nilai eigennya? 1 dibagi 1 min lambda. Ya, begitu.
1 dibagi 1 min lambda. Jadi kalau dijabarkan begini ya. Nah itu. Nah ini ada apa namanya teorema yang penting, langsung aja. Jika A dan B adalah matrik berukuran N kali N, jadi ukurannya sama. Ya, atau jika A berukuran N kali B, jadi berupa matrik persegi panjang boleh, persegi juga boleh. B matrik berukuran P kali N. Ya. Ini persegi panjang supaya bisa dikalikan AB-nya, berarti syaratnya harus sama. Kolom dari A sama dengan baris dari B. Ya, banyaknya kolom sama dengan banyaknya baris. Sehingga AB bisa dihitung. Ya. Maka nilai eigen tak 0 dari AB sama dengan BA. Ya, jika X adalah vektor eigen dari AB, maka BX adalah vektor eigen dari BA. Nah ini teoremanya. Silakan nanti dikembangkan buktinya ya, dengan menggunakan pedoman yang saya jelaskan tadi. Ya, dibentuk menjadi A kali B. Ya. Nah teorema 112b, A matrik sembarang ukuran N kali N. Sembarang ini. P sembarang matrik yang non singular, ukuran N kali N, berarti bisa dicari inverse-nya. Ya. Maka A dan inverse PAP mempunyai nilai eigen yang sama. Ya, buktikan. Ya, ini pernah saya tanyakan di ujian. Ya, ini. Ya, mahasiswa yang teliti bisa jawab ini. Ya, caranya saya kasih petunjuk, ya, petunjuk kalau ingin membuktikan ini. Ya. Misalkan aja, ini kan yang dibahas nilai eigen. Misalkan lambda nilai eigen dari A dengan vektor eigen yang bersesuaian X, maka berlaku apa? AX sama dengan lambda X. Nah, kembangkan dari situ. Nah, ini sama saja saya mengatakan determinan A min lambda I sama dengan 0. Nah, jadi permainan determinan. Determinan A min lambda I sama dengan 0. Ini berarti lambda nilai eigen dari A. Bisa saja saya katakan gitu kan? Nah, tunjukkan bahwa lambda itu juga nilai eigennya ini. Berarti kita harus tunjukkan determinan dari inverse PAP min lambda I sama dengan 0 juga. Nah, silakan di otak-atik situ. Yang kedua ortogonal juga sama. Tunjukkan determinan dari transpos CAC min lambda I itu juga 0. Kalau itu berhasil dibuktikan 0, berarti lambda juga nilai eigen dari C transpos AC. C-nya di sini ortogonal ya. Ya, silakan tuh, di otak-atik. Nah, sekarang saya punya ini teorema A matriks simetri berukuran N kali N. Nilai eigen dari A itu adalah bilangan real. Jadi khusus ini. Jadi kalau saya punya matriks simetri yang namanya adalah A ukuran N kali N, maka nilai eigennya ini bilangan real. Tapi kalau nggak simetri bisa bilangan kompleks atau bilangan khayal ya. Ya ada yang real, ada yang khayal begitu. Khusus simetri maka nilai eigennya real. Ya. Vektor-vektor eigen X1, X2 sampai Xn adalah module ortogonal. Artinya apa? Saling tegak lurus. X1 dengan X2 tegak lurus. X1 dengan X3 tegak lurus. Begitu seterusnya. Ini yang dijamin oleh teorema 112C. Pertama apa? Nilai eigennya real. Yang kedua, vektor eigennya saling ortogonal. Nah ini yang menarik. Tapi di sini belum ada jaminan apakah panjangnya 1, belum. Nah kalau bisa panjangnya 1 bisa membentuk matrik ortogonal. Gitu ya. Nah sekarang perhatikan teorema 112D. A matriks simetri berukuran N kali N. Nilai eigennya ini. Jelas real ya ini ya. Berdasarkan tadi.
Vektor eigen yang dinormalisasi ini. Nah, ini sudah dinormalisasi, kalau ini belum. Nah, vektor eigennya belum dinormalisasi karena nggak ada jaminan ini panjangnya 1. Ya, XI transpos XI sama dengan 1 belum ada jaminan di sini. Kalau di sini sudah dijamin nilai eigennya real, vektor eigennya masing-masing panjangnya 1. Nah, dinormalisasi. Maka A dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Nah, ini yang dikenal dengan dekomposisi ya, atau diagonalisasi matrik. Ya, jadi matrik A ini. Nah, C-nya itu diperoleh dari ini. Matrik yang dibangun dari X1, X2 sampai Xn yang sudah dinormalisasi. Berupa vektor eigen yang sudah dinormalisasi. Itu C. D-nya apa? Matrik diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah lambda ini. Nah, ini yang menarik dari sifat A. Ini kalau saya kalikan persis sama dengan A nanti. Nah, ini kalau saya tulis dengan notasi sigma jadi begini. Ya gitu ya. Ingat C-nya tadi dibentuk dari XX ini tadi, X1 sampai Xn. Nah, ingat loh, ini matrik bentuknya. XI vektor kolom, XI transpos vektor baris, kan matrik. Yes, ya gitu ya. Ini, nah ini D-nya matrik diagonal tadi, C-nya ini matrik ortogonal, nah, ya kan. Nah, ini cara menuliskannya seperti ini. A bisa ditulis A kalikan ini. Ini tadi kan C ini. Saya tulis bentuk ureanya. C dikali transpos C kan identitas. Identitas kali A kan A. Berarti A ini bisa saya tulis begini. Nah, gunakan sifat yang di awal sudah saya terangkan. Matrik A kalikan vektor X1, koma A kali X2, A kali Xn, kali transpos C. A X1 ini kan nilai vektor eigen. Berarti lambda 1 X1. A X2 lambda 2 X2. Dan seterusnya. Nah ini kalau dioperasikan itu sama saja CD. Ya, yang ini CD. Itu nanti hasilnya sama dengan ini. Ingat ya, ini kumpulan dari vektor membentuk matrik. Nah, matrik ini sama dengan CD. Nah, sehingga terbukti A bisa ditulis seperti ini. Ya. Nah, itu ya yang penting intinya. Nah, akibat kalau tadi saya punya A sama dengan apa? C dikalikan D kali transpos C kan. Bisa dibuktikan ini. Nah, buktinya gampang ini. Dari mana ini? Dari sini. Nah, dari sini buktinya. Nah, kalikan ruas kiri dengan transpos C. Ya, ini kali transpos C. Kemudian kalikan dengan C yang paling kanan. Ini nanti jadi transpos C AC. Transpos C C. Transpos C kali C identitas, C transpos kali C identitas, jadi tinggal D kan. Nah ini buktinya ya, jadi D ini. Nah, ini. Nah ini juga gunanya sangat banyak ini, terutama ini. Coba perhatikan kegunaannya. Mungkin kalau di alir sempat diterangkan apa enggak, saya enggak tahu. Ini gunanya. Kalau saya tanya A pangkat K, perhatikan. K-nya itu bisa 50, 100. C-nya ada, D-nya ada, ya kan? Keistimewaan dari matrik diagonal. D saya pangkatkan K, cukup ininya pangkat K. Oh, itu yang menarik. Ininya pangkat K. Sehingga nanti kalau ini sudah ketemu pangkat K, tinggal ngalikan C, D, C transpos itu adalah nilai A pangkat K. Nah, ambil contoh A pangkat 3, kita nggak perlu ngalikan A kali A kali A. Nah, cukup dari C kali D pangkat 3. Berarti ini semuanya pangkat 3. Kalikan C transpos. C-nya kan sudah diketahui. Itu hasilnya sama dengan A pangkat 3. D-nya pangkat 3. Jadi sini ya. Oke, sekarang teorema 112E. A matrik berukuran N kali N dengan nilai eigennya ini.
Ya, ini nilai eigennya. Maka determinan dari A itu perkalian dari nilai eigen. Nah, ini kaitannya determinan dengan nilai eigen itu di sini. Ini bisa dibuktikan. A matrik berukuran n kali n dengan nilai eigennya ini. Ya, maka determinan dari A itu adalah ini. Nah, cara membuktikannya apa? Nah, buat dekomposisi tadi. Ya kan? Determinan A sama dengan determinan apa? A kali I kan? Ya, A kali I. I-nya kan identitas. I-nya bisa diganti C kali transpos C. Nah, gitu. C kali transpos C. Nah, terus kelanjutannya bisa memperoleh ini. Nah, A bisa didekomposisi menjadi apa tadi? C dikalikan D dikalikan transpos C. Ya, yang A tadi. Dari sini ya. C dikali D kali transpos C. Jadi A-nya digantilah dengan dekomposisi jadi C D transpos C. D-nya diagonal dari ini. Sudah. Nah, nanti determinan dari C D C transpos itu sama dengan determinan C kali determinan D kalikan determinan C transpos. Determinan C transpos dengan C digabung menjadi determinan apa tadi? C kali C transpos. C kali C transpos itu identitas, determinannya 1, tinggal determinan D aja. Determinan D kan ini. Sudah terbukti kan? Trace-nya juga demikian, silakan dicoba sendiri ya. Yang trace-nya. Nah, kalau ngitung trace dari A ya tinggal ini dijumlah 4 ya. Determinan A-nya apa? Ini kali ini kurang ini kali ini, ketemu 6. Ya. Ini mempunyai nilai eigen, matrik A ini 3 sama 2, sehingga diperoleh determinan A-nya itu 6. Dan trace-nya A-nya 5. Ya. Nah, kaitannya apa? Nilai eigen ini tadi digunakan untuk menghitung determinan juga bisa. 3 kali 2 kan 6. Ya. Kebetulan nilai eigennya bulat. Nah, matrik definit positif dan semi definit positif ini juga berhubungan dengan nilai eigen. Ini bunyi teoremanya. Kalau saya punya matrik A berukuran n kali n dengan nilai eigennya lambda 1 sampai lambda n, jika A ini definit positif, maka nilai eigennya dijamin positif. Jadi harus ditetapkan dulu definit positif, baru nilai eigennya positif. Kalau semi definit positif, matrik A itu, maka nilai eigennya bisa positif, bisa 0. Nah, itu cirinya nilai eigen. Nah, ini buktinya, silakan difoto dan pahami, ya, difoto dan dipahami. Nah, saya ambil gambaran untuk bukti yang pertama. Setiap lambda I akan memenuhi ini. Ingat, lambda I itu nilai eigen dari A ya. Dari A, kan lambdanya banyak, ini sebanyak N, saya pilih aja lambda yang ke I. Vektor eigen yang bersesuaian namanya XI. Ya, akhirnya berlaku ini kan. Nah, kemudian saya transpos XI-nya jadi vektor baris, saya kalikan. Ini vektor kolom dikali vektor baris jadi skalar. Nah, ini skalar ini sudah. Ya. Ini juga skalar. Ini sudah perkalian skalar dengan skalar ini. Berarti saya bisa mengoperasikan lambda I skalar bagi skalar. Jadi ini. Nah, sekarang kita lihat apa betul lambda I-nya ini positif. Kalau A-nya itu definit positif. Nah, kita lihat kalau A matrik definit positif berarti bentuk kuadratik ini bernilai positif. Nah, ya kan? Sedangkan penyebut dijamin positif karena ini panjang vektor positif. Positif dibagi positif pasti positif. Nah, itu buktinya ya. Nah, ini yang menarik lagi square root. Nah, A pangkat setengah itu ngitungnya nggak boleh semua elemennya dipangkatkan setengah, bukan itu maknanya. Ini yang dikenal dengan matriks square root.
Nah, ini punya keistimewaan. Di mana cara menghitung matriks square root ini? Kan awalnya kita punya A sama dengan C kali D kali transpos C. Nah, dari situ saya bisa menghitung square root A pangkat setengah lambangnya. C, D-nya aja yang dipangkatkan setengah. Ini ada nilainya ini nilainya. Tinggal diagonal utamanya yang dipangkatkan setengah. Nah, jadi tetap berupa matriks diagonal ini. D pangkat setengah ini. Nah, dari sini saya bisa mengalihkan C kali D pangkat setengah kali transpos C, itulah nilai dari square root. Nah, square root ini punya keistimewaan. A pangkat setengah kali A pangkat setengah kembali ke A. Nah, buktinya dari sini. Ini ganti dengan ini ganti dengan ini, kalikan nanti ketemu A. Ya, itu buktinya. Silakan ambil kertas, dicoba sendiri. Semua saya bantu enggak mungkin ya. Matriks idempoten Anda sudah tahu. A dikatakan idempoten kalau kuadratnya sama dengan A sendiri. Ya. Matriks idempoten dalam buku ini adalah simetri. Ya, simetri. Nah, ini penjelasannya nanti ada di berikutnya, slide berikutnya. Ya, saya enggak akan berikan. Ya, ini bagi contoh. Satu-satunya matriks idempoten non singular adalah matriks identitas. Ya, untuk membuktikan, misalkan saya punya matriks A, idempoten dan non singular. Apa betul A-nya ini nanti sama dengan I? Pertama idempoten toh, berarti A kuadrat sama dengan A. Kedua non singular berarti punya invers. Nah, inversnya ada. Nah, karena idempoten A kuadrat sama dengan A, ini bisa saya tulis menjadi seperti ini. Kedua ruas saya kalikan inverse A. Ya kan? Kali inverse A kali inverse A. Nah, inverse A dikali A kuadrat, ini kan sama aja A kuadrat itu A kali A. Inverse A kali A itu A. Inverse A kali A itu identitas kali A berarti A. Ruas kanan I loh, ternyata A yang dimaksud tadi tidak lain identitas. Ini buktinya gitu. Teorema berikut, A matriks singular, berarti determinannya 0. Simetri dan idempoten. Nah, jadi ada 3. Pertama singular, simetri, idempoten. Maka A semi definit positif. Pertama simetri memenuhi syarat A sama dengan transposnya. Kedua idempoten memenuhi syarat A sama dengan A kuadrat. Nah, sekarang kita tunjukkan ini adalah semi definit positif. Nah, A sama dengan A kuadrat. A kuadrat A kali A. Karena simetri, A-nya saya ganti transpos A. Ini berdasarkan teorema 16D bagian 2. Matrik ini adalah semi definit positif. Ini menunjukkan A semi definit positif. Ya, gitu ya. A semi definit positif. Transpos A kali A semi definit positif ya. Ini dari teorema 16D bagian 2. Nah, 113C. A matrik idempoten dan simetri, ukurannya N kali N. Ya, A matrik idempoten dan simetri, ukuran N kali N. Dengan ranknya adalah R. Maka A mempunyai R nilai eigen. Ya, maka A mempunyai R nilai eigen. Sama dengan 1 dan N-R lainnya sama dengan 0. Ya, jadi yang 1 sebanyak R, sisanya N-R itu 0. Ya. Jadi kalau A matrik idempoten, ukuran N kali N dengan ranknya R. Ya. Jadi yang bernilai 1 sebanyak R, yang bernilai 0 sebanyak N-R. Artinya itu nilai eigennya. Ya, itu buktinya bisa lihat di sini. Nah, kalau nilai eigen berarti berhubungan dengan ini. Ya, kalikan kedua ruas ya, dengan A, kita sudah punya sifat A kuadrat, nilai eigennya jadi lambda kuadrat. Ya. Bisa kita buktikan di awal. Caranya ya ini kali A, ini kali A. Ya, A-nya masuk ke tengah, lambdanya dipindah depan. AX tidak lain lambda X lagi kan sudah jadi ini.
Ya, karena A kuadrat itu idempoten, ya, idempoten kan, maka bisa saya ganti A, ya, sehingga kita ganti dengan A, nih, ya kan, samakan ruas kanan, A kuadrat X sama dengan lambda kuadrat X. Ya, saya ganti sini, A kuadrat X sama dengan lambda X. Maka diperoleh lambda X sama dengan lambda kuadrat X. Nah ini ya, ini bisa saya pindahkan ke kiri, ketemu lambda min lambda kuadrat kali X. Nah, ini kalau saya faktorkan kan lambda kali 1 min lambda. Ya, berarti nilainya bisa 0 atau 1 dari sini ya. Nah itu maksudnya. Nah itu intinya seperti itu pembuktiannya. Nah teorema 113D. Jika A simetri dan idempoten dengan rangnya R, pertama simetri, kedua idempoten, rangnya adalah R. Ya, rangnya R. Nah, seperti ini. Maka rank dari A itu bisa dihitung pakai trace-nya. Nah, ini banyak berguna ini di teorema-teorema berikutnya. Syaratnya A itu simetri dan idempoten. Maka untuk menghitung ranknya A itu cukup lewat trace-nya. Karena menghitung lewat rank ini lebih sulit. Pakai trace gampang sudah. Asal dipenuhi simetri idempoten. Ya, rank sama dengan trace-nya. Ya. Ini buktinya lihat ini. Ini satu baris penjelasan ringkasnya. Nah, ini teorema 113E. Jika A matrik idempoten berukuran n kali n, B matrik non-singular ukurannya n kali n, C matrik ortogonal ukuran n kali n. Kalau A idempoten, maka I min A juga idempoten. Buktikan sendiri. Cukup ini dikuadratkan, apa betul sama dengan I min A. Gampang ini buktinya ya. Yang kedua, A kali I min A 0, dan I min A kali A juga 0. Ini juga mudah dibuktikan. Coba ini kelihatan nih. A kali I A kali A kuadrat kan juga A. Karena idempoten. Berarti A min A 0. Itu terbukti sudah. Ini juga. Ini idempoten. Berarti kuadratkan nanti sama dengan dirinya sendiri. Ini juga idempoten. Kuadratkan sama dengan dirinya sendiri. Ya. Saya kira itu enggak terlalu sulit itu. Dikembangkan untuk generalized inverse. A matrik berukuran n kali P dengan ranknya adalah R. A minus generalized inverse dari A. Ya. A transpose A minus generalized inverse dari A transpose A. Ya. Maka A minus A minus, dan ini semuanya idempoten. Jadi Anda kalikan, ini kalikan dengan ini harus sama dengan A minus A. Ya, silakan dicoba. Foto dulu, kerjakan di kertas. Ya. Mungkin nanti bisa saya tanyakan ya. Nah ini ada teorema 13G ya. A matrik simetri ukurannya n kali n. A itu dinyatakan dalam jumlahan matriks. Jadi kalau A itu dikembangkan menjadi A1 tambah A2 sampai dengan AK, yang untuk beberapa K, dengan AI itu matriks simetri berukuran n kali n, ya. Maka untuk setiap dua syarat dipenuhi, nah kalau ini dipenuhi maka terjadi ini. Ya. Maka syarat ketiga juga dipenuhi. Jadi kalau ini dan ini dipenuhi maka ini akan terjadi, gitu ya. Itu maksudnya. Pertama A idempoten. Setiap A ini juga idempoten. Ya kan? Nah, kalau ini dipenuhi maka AI kali AC itu jadi 0. Untuk I tidak sama dengan C. Ya, silakan itu dibuktikan. Ya, untuk membuktikan ini bisa pakai peragaan ini.
A idempoten, berarti A kuadrat sama dengan A, ya kan? Berarti kita bisa mengoperasikan ini pangkat 2. Ya, ambil contoh K-nya misalkan aja sebanyak 2 gitu aja lah. A sama dengan A1 plus A2. A kuadrat itu nanti akan sama dengan A apa enggak? Ya, berarti A1 plus A2 kali A1 plus A2 gunakan sifat yang ada. Nih. Oh ternyata dengan sifat ini ternyata betul A-nya nanti jadi idempoten. Ya. Dan A1, A2-nya juga idempoten. 2 syarat dipenuhi, maka syarat ketiga dipenuhi. 2 syarat dipenuhi, syarat ketiga dipenuhi. Begitu maksudnya dari teorema ini. Silakan, ini sudah tergambar ya buktinya. Silakan dicoba sendiri. I, identitas jumlah dari AI. Di mana AI itu simetri berukuran N kali N. Masing-masing punya rank RI. Jadi maksudnya A1 ranknya R1. A2 ranknya R2. AK ranknya RK. Gitu. Total dari rank itu adalah N. Maka kedua hal berikut benar. Setiap AI jadi idempoten. AI kali AC 0. Silakan sifat ini digunakan. Ya, mirip dengan teorema sebelumnya tadi. Nah ini yang bagian akhir kalkulus vektor dan matriks. Nah ini yang dasarnya banyak digunakan nanti kalau kita masuk di pemodelan regresi tadi ya. Coba ini saya nulis simbol ini harus paham ya. U itu fungsi dari vektor X. X itu elemennya X1 sampai XP. Berarti I ini sebenarnya fungsi multivariat. U fungsi dari X1 sampai XP. Nah, gitu ya. Kayak apa fungsinya nggak tahu kita. Saya ambil contoh misalkan aja X-nya ada 3. U-nya itu X1 kuadrat X2. No, bisa gitu. Plus X2 X3. Min 2 X1 X3. Nah, bisa begitu. Pokoknya fungsi dari X1 X2 sampai XP. Ya, X-nya ini vektor, nah, ya kan? X1 sampai XP. Maka del U per del X1, del U per del X2, del U per del XP bisa dihitung. Ya. Kalau ini semua sudah bisa dihitung, maka saya bisa mendefinisikan del U per del X di mana X-nya itu vektor. Perhatikan. Acuannya penyebut. Kalau X-nya ini vektor, ini kan, dimensinya P kali 1 kan, isinya X1 sampai XP, itu artinya sama aja del U per del X1, nah ini, del U per del X2 sampai del U per del XP. Jadi ngikuti polanya X. Nah, ini ada fungsinya nanti dari sini masuk. Ini ada fungsinya dari sini. Itu artinya. Kalau X-nya vektor, maka hasilnya vektor. Kalau X-nya matrik, maka hasilnya matrik. Nah, gitu ya. Ini yang dikenal dengan kalkulus vektor dan matrik. Dalam beberapa kasus kita dapat mencari maksimum dan minimumnya U dengan syarat cukupnya adalah del U per del X sama dengan 0. Kalau kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan U inilah ya. Nah ini gunanya ya. Nah, teorema saya ambil contoh U-nya itu ini, kombinasi linear dari X. Jadi ini kalau saya jabarkan U-nya itu adalah A1X1 plus A2X2 sampai APXP plus APXP. Ini kan. Nah, sekarang saya turunkan fungsi U ini terhadap X. Hasilnya apa? Lihat. Ternyata hasilnya A. Jadi kalau ini saya turunkan terhadap X, hasilnya A. Ini saya turunkan terhadap X, hasilnya A. Ya, mana yang biasa kita pakai? Pakai ini boleh, pakai itu boleh. Kalau saya familiar yang ini. Koefisien dulu, baru X kan. Turunkan terhadap X, hasilnya jadi transposnya A. Transposnya transpos A namanya A. Gitu ya. Jadi berupa vektor kolom kan A-nya. Kan X-nya ini vektor kolom. Maka A-nya vektor kolom. Kan sejalan. Nah, jadi nggak asal tulis ini. Nah, ini buktinya. Ya. Jadi U-nya ini kan turunkan terhadap XI. Ya, kalau turunkan terhadap XI kan hasilnya AI. Ya. Contohnya saya turunkan terhadap X1 berarti hasilnya A1.
Saya turunkan terhadap X2, maka hasilnya A2. Dari sini saya dapatkan del U per del X, namanya del U per del X1, A1, del U per del X2, A2. Ini tidak lain nama dari A kan. Ini buktinya ya. Nah sekarang kalau bentuknya kuadratik, nah ini kan. Kalau A-nya ini simetri, maka turunannya ini adalah 2 kali A kali X. Nah, jadi seolah-olah X-nya transpos ini hilang. Terus kalikan 2. Buktinya ini, saya ambil contoh, A-nya matrik ukuran 3 kali 3. Ya, dan dia simetri. Kalau enggak simetri, enggak boleh pakai ini. Ini ada ketentuan asimetri. Nah, baru 2AX. Kalau dia enggak simetri, nanti ada caranya. Kalau enggak simetri, A ditambah transpos A kali X gitu. Itu kalau enggak simetri. Ini saya ambil contoh yang simetri dulu. Ini selanjutnya saya namai A1 transpos, yang ini A2 transpos, A3 transpos. Ya, kalau X transpos AX saya kalikan kan ini. Ya, ini kan. Ingat ya, ini sama dengan ini. Kalau dijumlah 2 kali ini. Atau 2 kali itu. Nah, sama kan? Ini kalau ditambahkan 2A1, 2. Ini kalau ditambah 2A1, 3. Ini ditambah 2A2, 3. Begitu. Nanti muncul ini hasilnya. Sekarang turunkan terhadap X1. Nah, ini 2, A11, X1. Nah ini. Ya, ini kok X1, X1 lagi. Ini X1, X3 ya. Ini saya tulis saja ini. Nah, bisa diralat nanti ini X1, X3 harusnya. Nah ini X2 kuadrat, X2, X3, benar. Ya, ada kesalahan sedikit ini. Nah kalau turunkan terhadap X1 berarti ini masuk, ini juga masuk. Ya, ini X1, X3 ini juga masuk. Ya, ini enggak ada X1-nya hilang, 0. Nah, ini kalau duanya saya keluarkan, kan tinggal A11, A12, A13 itu namanya A1 transpos ini ya. Kali X, X-nya X1, X2, X3. Secara sama turunkan terhadap X2, 2A2 ini. Terhadap X3, 2A3 transpos X. Sehingga kalau saya keluarkan X-nya, nah ini saya keluarkan X-nya, jadilah ini 2AX. Ya, itu buktinya. Kalau turunkan terhadap matriks jadi begini. Ini terhadap matriks. Ya, jadi X-nya itu berupa matriks yang berisi X11 sampai X1P. Ya, ke bawah sampai XP1, XPP. Jadi matriks X ini ukurannya P kali P. Hasilnya nanti berupa matriks. Nah, ya, gitu aja. Jadi seolah-olah U diturunkan terhadap elemen yang pertama, baris pertama, kolom pertama, gitu. Nah, ini maknanya ya. Nah, sekarang teorema, kalau U-nya itu trace dari X kali A. Trace dari X kali A. Ya, di mana X-nya ini definite positif, ukurannya P kali P. A itu matriks konstanta, ukurannya juga P kali P. Maka XA bisa dihitung. Ya. Trace-nya XA, ya, trace-nya XA itu kalau di hitung turunannya nanti ya, turunan U terhadap X itu hasilnya ini. A tambah transpos A min diag A. Ingat, diag A itu adalah matriks A didiagonalisasi. Artinya diambil elemen diagonal utama, yang lain dinolkan. Itu arti dari diag A. Ya. Ini buktinya ringkas ini. Silakan dipelajari sendiri ya. Nah, ini sangat bermanfaat ya. Jadi di sini nanti suatu saat ini berguna ini. Turunan ini. Ya. Ini kalau nggak salah di bab ini regresi berganda dengan X-nya acak. X-nya dianggap acak, ini menggunakan ini, sifat ini. Nah, kalau U-nya itu sekarang lang dari determinan X. Nah, determinan X itu kan matrik. Ukurannya P kali P. Bayangkan ini. Jadi fungsinya begitu kan. Nah, kalau X-nya ini definite positif loh, ukuran P kali P, maka turunan dari len determinan X terhadap X itu berupa matrik ini.
2 kali inversnya X min diag dari ini. Ini diagonalisasi. Ini buktinya ada di buku lama. Ya. Harfield tahun 97 halaman ini. Ya. Ini sekedar menambah pengetahuan, maksudnya pada teori ini berkembang. Ya. Nah, turunan inverse matrik dan determinan. Ini inverse matrik ya. Kemudian turunan terhadap determinan. Nah, ini determinan. Ya, ini juga dibahas ini. Nah, ini yang pertama, saya punya matrik A yang non singular, ukurannya n kali n. Determinan turunan dari turunan dari del A per del X. Itu adalah ini. Ya, turunan del A per del X, maka kita peroleh del inverse A terhadap X. Ya. Terhadap X. X-nya di sini vektor. Itu hasilnya begini. Minus inverse, jadi hasilnya berbentuk matrik pula. Ya, minus dari inverse A, del A per del X kali inverse A. Ya, del A per del X kali inverse A. Inverse A kali A itu identitas, ini yang menjadi catatan. Nah, ini ketika kita turunkan del dari ini terhadap X, gitu, dikali A ditambah inverse A dikalikan del A per del X. Sama dengan 0. Ya, ingat, A-nya non singular berarti punya inverse. Masih ingat turunan dari U kali V, ini kan identitas itu kan nggak mengandung variabel X. Maka kalau diturunkan jadi matrik 0. Ini seolah-olah U kali V. Turunannya U kali V itu kan U aksen V plus U V aksen ini. Ini dari U aksen V plus U V aksen. Nah, pakai konsep itu. Ya, dari sini saya bisa menulis begini. Ya. Jadi ini saya pindah ke kanan, jadi gini. Nah, sehingga saya dapatkan turunan inverse A terhadap X. Ya. Itu sama dengan ini. Berarti ini saya kalikan dengan apa? Kedua ruas dengan inverse A dari kanan. Ini saya kalikan inverse A, ini saya kalikan inverse A, kan jadi ini. Nah, ini buktinya ini adalah ini. Ya. Nah, ini kegunaannya turunan dari matrik ini saya masih belum. Mungkin ini kaitannya gini. Turunan fungsi likelihood terhadap sigma. Nah, terhadap matrik. Nah, kan ada kan berguna. Nah, sekarang turunan dari matrik. Matriknya berupa inverse. Terhadap X. X-nya berupa vektor. Loh, bisa ini. Bayangkan ya. Kompleks ini ya. Nah, bahkan ada turunan dari log determinan A terhadap X. Ya, silakan pelajari sendiri ini buktinya. Ya. Ini banyak pengetahuan tambahan di sini ya, di model linear ini. Nah, ini bukti ya, seperti itu. Silakan difoto dan dipelajari ya. Jadi nah, ini sebenarnya matrik semua ini ya. Matrik. Ini A-nya didekomposisi tadi dari C, D, transpos C. Ya, karena dia definit positif, maka dia bisa dinyatakan dalam bentuk ini, C, D, C transpos. Nah, ini diturunkan, berarti apa? Pakai UV tadi. Jadi ini, ya, UV ya. Jadi ini dianggap DC transpos sendiri, C-nya sendiri, ya, gitu. Ini U kalikan V, U kali turunan ini ditambah ini kali turunannya ini. Ya. Jadi ya turunannya C di sini turunannya DC transpos. Jadi milahnya DC sama DC transpos. Nah jadi ini ya. Silakan dipahami. Ini buktinya. Nah optimasi fungsi. Nah kalau saya punya fungsi multivariat terdiri dari P variabel, untuk memaksimumkan U atau meminimumkan U, kita cukup pakai syarat cukup del U per del X sama dengan 0. Baru syarat perlunya apa? Menggunakan apa?
Hessiannya, ya, Hessiannya. Kalau kita ingin memaksimumkan ini, berarti Hessiannya di apa namanya determinan dari matrik Hessiannya itu harus negatif, itu maksimum. Kalau determinan dari matrik Hessiannya itu positif, dia akan minimum, jadi gitu ya. Untuk memaksimumkan U. Ini tanpa pakai kendala. Kalau menggunakan kendala, ini pakai pengali Lagrange. Nah, ini yang banyak digunakan juga. Ini kalkulus lanjut ya. Jadi kendalanya ini ada H1, H2 sampai HQ. Ada Q kendala masing-masing multivariat loh ini. X-nya ini vektor. Ini bisa saya singkat pakai H tebal X sama dengan 0. Jadi H tebal X itu isinya ini. H1X, H2X sampai HQX. Dimensinya adalah Q kali 1. Nah, ini sebagai kendalanya. Nah, penerapannya di sini nanti. Nah, ya. Saya ingin memaksimumkan atau meminimumkan fungsi U. U-nya ini fungsi dari X tadi. Dengan kendalanya Hx sama dengan 0. Maka caranya saya bentuk U, saya tambah dengan pengali Lagrange-nya lambda transpos Hx. Ingat Hx tadi vektor kolom, dimensinya Q kali 1. Lambda jadi vektor baris, dimensinya 1 kali Q. Lambda transpos ya. Jadi kalau lambdanya ya lambda 1 sampai lambda Q, kalau ditranspos kan jadi mendatar gini. Terus dikali tambah dengan U. U-nya ini fungsi multivariat ini. X1 sampai XP. Ya. Kalau ingin memaksimumkan atau meminimumkan V ini, maka syaratnya cukup ini. Del V per del Y, di mana Y itu terdiri dari X sama H. Nah, jadi Y-nya ini terdiri dari X sama H. Nah, jadi kalau saya partisi, Y-nya itu isinya X, X1 sampai XP, baru di bawahnya H1 sampai HQ. Itu isinya Y. Ini bisa ditulis menjadi seperti ini. Sama aja turunannya V terhadap Y itu sama aja turunan V terhadap U dulu. Terhadap X, habis itu turunnya V terhadap H. Makanya ada dua. Ya, ini turunkan U-nya terhadap X. Ya, kemudian turunkan ini terhadap X juga. Kalau ini saya turunkan terhadap X kan berarti del H per del X. Loh, ini. Kali lambda. Loh, kali lambda tadi. Jadi ini turunkan terhadap X jadi del H per del X kali lambda. Hasilnya 0. Jadi ini ekuivalen dengan ini kalau dijabarkan. Dan turunannya terhadap yang kedua turunannya terhadap lambda. Ini kalau turunkan terhadap lambda akan ketemu 0, yang ini ketemu H. Hx kan samakan dengan 0. Ingat di sini mengandung dua pengertian, del V per del X 0, del V per del H juga 0. Nah, del V per del H ini, del V per del X itu ini. Ya gitu ya. Ini saya turunkan terhadap X, jadi ini yang terhadap H, jadi ini. Nah, del H per del X itu ini isinya. Hanya itu isinya H1 sampai HQ terhadap X. Pertama terhadap X1 dulu, ya, kemudian baris kedua ini del H1 per del X2, sampai del HQ per del X2. Terakhir terhadap XP. Ini definisinya del H per del X. Berupa matrik. Matrik kali vektor, vektor. Skalar, ya, fungsi skalar kan ini, tapi multivariat terhadap vektor hasilnya vektor. Vektor tambah vektor, vektor. Jadi vektor 0, ini juga vektor 0. Nah ini idenya ya. Cuma contohnya di sini tidak diberikan, hanya diberikan pondasi fungsinya. Kalau ada kendala pakai pengali Lagrange. Mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan ya. Banyak wawasan yang harus diperoleh di sini ya. Karena aljabar matrik ini banyak kegunaannya ya. Oke, saya kira sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.